Kejaksaan Negeri Ciamis resmi menahan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan unit sekolah baru SMKN 1 Cijengjing tahun anggaran 2023 pada Rabu tanggal 17 September tahun 2025. Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi bangunan baru SMKN 1 Cijengjing, Kabupaten Ciamis, mengalami kerusakan di berbagai bagian dan kini terbengkalai. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu para siswa itu kini dipenuhi rumput dan ilalang yang tinggi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Ciamis, M. Heris Priyadi, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah. Ia menyampaikan bahwa saat ini bukti sudah cukup untuk 4 tersangka. Heris juga menambahkan kemungkinan tidak ada tersangka lain, tetapi mereka akan melihat jika ditemukan bukti baru, baik di persidangan maupun dalam proses pembuktian. Heris mengungkapkan, hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai 2,77 miliar rupiah. Kerugian itu timbul karena bangunan tidak dapat dimanfaatkan dan pengawasan yang seharusnya tidak dilaksanakan. Heris juga menambahkan bahwa pemulihan kerugian negara akan ditempuh melalui itikat baik dari para terdakwa untuk mengembalikan kerugian atau dengan penyitaan aset yang mereka miliki, sesuai putusan pengadilan. Adapun peran para tersangka dijabarkan oleh Heris. Eka selaku pejabat pembuat komitmen dinilai tidak menjalankan tugas pengendalian kontrak. JP sebagai pelaksana kegiatan dan direktur kontraktor tidak menunaikan tanggung jawabnya serta menggunakan tenaga kerja yang tidak kompeten dan tidak bersertifikat. Sementara itu, 2 konsultan pengawas berinisial S dan IS juga dianggap lalai. Heris mengatakan, S tidak mengirimkan tenaga ahli sesuai kontrak, melainkan menunjuk IS yang hanya lulusan SMK dan tidak berpengalaman. Hal ini membuat pengawasan dan progres pengerjaan tidak sesuai perencanaan. Mengenai alasan penahanan, Heris menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan penyidik. Ia menjelaskan, penahanan 20 hari pertama dapat diperpanjang 40 hari dengan tujuan untuk memperlancar pemeriksaan serta mencegah hilangnya alat bukti atau potensi melarikan diri. Heris juga menegaskan tidak ada kerugian negara terkait pengadaan tanah karena lahan yang digunakan merupakan hibah dari tokoh masyarakat. Ia menambahkan, kerugian murni berasal dari pembangunan yang tidak sesuai teknis dan kesalahan pelaksanaan. Pertanyaannya, kedepannya mungkin nggak ada tersangka baru. Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti ya kan. Mungkin dapat nanti ada bertambah segala macam sesuai dengan alat bukti yang nanti akan kita ungkap di dalam persidangan maupun di dalam pembuktian ini. Pada saat ini untuk saat ini alat bukti yang cukup terhadap 4 tersangka terlebih dahulu. Siap. Untuk kerugian keuangan negara itu diperoleh berdasar perhitungan BPK PLR Provinsi Jawa Barat senilai 2.771.391.000. Ini kerugian keuangan negara disebabkan oleh bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan pengawasan yang tidak dilaksanakan. Sehingga bangunan dengan konsultan pengawas dianggap kerugian keuangan negara. Nanti terkait dengan kerugian keuangan negara ini tugas kami untuk dapat memulihkannya dengan cara apakah terdakwa ada itikat baik untuk memulihkan kerugian keuangan negara ini atau kita melakukan perampasan terhadap aset-aset dari para tersangka sesuai nanti dengan kerugian keuangan negara yang ditetapkan nanti oleh pengadilan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Dari media SCTV, saya dapat jelaskan peran masing-masing. Saudara Eka selaku PPK, dia bertugas untuk sebagai pengendali kontrak. Dia dalam melaksanakan kontrak tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pejabat, di mana dia tidak melakukan pengawasan dan memastikan personil-personil yang turun ke lapangan itu personil apa yang ada di dalam kontrak. Kedua, JP sebagai pelaksana kegiatan, dia yang memenangkan kontrak, dia yang menandatangani kontrak. Pada muara akhirnya, dia sebagai direktur tidak melakukan pertanggungjawabannya dengan memilih personil yang tidak ada di dalam kontrak dan tidak berkompeten serta tidak bersertifikasi. Sedangkan saudara S dan IS itu sendiri sebagai konsultan pengawas, sama juga saudara S tidak mengirimkan ahli sebagaimana ditawarkan, yaitu ahli dengan ijazah S1 dan bersertifikasi keahlian. Dia mengirimkan IS yang notabene hanya SMK dan tidak berpengalaman, dan dalam progres pengerjaannya tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan konsultan. Begitu mungkin garis besarnya. Penanganan ini adalah kewenangan dari
penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Kami melakukan pandangan ini untuk memperlancar dalam pemeriksaan nanti. Kedua, untuk menjaga terjadinya penghilangan alat bukti atau potensi melarikan diri. Terkait apakah terhadap pengadaan tanah ini adalah hibah dari tokoh masyarakat, tidak ada nilai ekonomis, jadi tidak ada pengeluaran dari keuangan negara terhadap tanah tersebut. Dua objek tanah yang dihibahkan, satu bangunan BNMC dengan satu lagi tanah yang ada di SMK 1 Cijengjing sekarang dibangun. Itu aja. Mengenai tanah, pada prinsipnya pembangunan itu dimanapun bisa dibangun, yang penting rekayasa tanahnya dapat dilaksanakan dengan baik. Konsultan perencana berdasarkan alat bukti yang kami kumpul telah melakukan perencanaan supaya bisa membangun tanah di bangunan yang flat atau tanah kering. Namun karena pelaksana kegiatannya bukan orang yang bersertifikasi, sehingga terjadi kesalahan sehingga terjadi pergeseran dalam pelaksanaannya dan terjadilah bangunan seperti saat ini, yaitu terjadi penurunan bangunan.